Munafik itu memang orang yang paling banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Aku bapak. Teman yang secara zahir kita melihat dia orang muslim, semayang, sorban lo kadang-kadang wajang duit lo dia misalnya. Tapi di belakang itu Pak, jahatnya luar biasa, merusak Islam kita. Ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Madinah. Saya lihat Bapak Ibu, ketika terjadi perang Uhud, itu 1000 pasukan Islam akan melawan orang kafir Quraisy, dari mereka 3000. Propaganda dari kaum munafik tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga mundur lagi ke kota Madinah 300 orang. Tinggallah pasukan Islam sebanyak 700. Itulah kaum munafik. Jadi kalau perang Uhud itu kita baca 700 orang melawan 3000. Akhirnya apa yang terjadi Pak Ibu? Pertama memang menang umat Islam. Terjadi perang kedua kali. Nyubalik ke belakang. Disitulah saat yang paling genting dalam sejarah Nabi diisukan wafat dalam perang Uhud. Ini tidak lepas daripada campur tangan orang munafik. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan adalah sifat munafik dalam jiwa awak Pak. Apa nak kecen tu ak rajon Pak. Kalau nak mungkin awak mangarajon apa nak kecen ko jangan mangecek sewa, ini yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-204 sampai ayat yang ke-205. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puji syukur mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, Nabi tauladan, Nabi pujaan, Nabi kebanggaan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita di dalam beragama ini ada dua macam sebenarnya. Pertama, musuh internal, musuh yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Dan ada pula namanya musuh eksternal, musuh yang berada di luar Islam itu sendiri.
Yang saya maksud dengan musuh internal, musuh yang berada di dalam lingkungan umat Islam itu sendiri adalah orang-orang munafik. Mengapa dikatakan musuh internal? Karena orang-orang munafik itu bermuka dua. Ketika dia bersama orang-orang beriman, dia mengatakan pula dirinya beriman. Dia hadir dalam majelis Rasulullah, tapi tujuannya tidak lain adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Inilah yang kita takuti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena sulit juga mendeteksi orang-orang munafik ini. Kita lihat Islam disebarkan oleh Rasulullah di kota Madinah selama 10 tahun. Di sanalah munculnya akar-akar munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada namanya musuh eksternal, yakni orang-orang kafir itu sendiri. Kalau kita bicara dalam konteks musuh eksternal, itu adalah musuh yang jelas berada di luar Islam. Orang-orang kafir yang memusuhi Islam, orang-orang musyrik yang memusuhi Islam, itu jelas. Inilah yang diperangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadi perang di Madinah itu sebanyak 64 kali. Tapi yang sulit itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, musuh yang berada di tengah umat Islam itu sendiri. Dia musuh yang tidak jelas, atau disebut dengan musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, adalah orang-orang munafik. Mereka hadir dalam majelis Nabi, tapi bukan untuk mendengar kaji. Yang mereka dengar adalah di mana letak kelemahan. Kemudian dia bersekongkol dengan kaum-kaum musyrikin kota Mekah. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya bicara tentang salah satu karakter orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat yang ke-204 dan 205. Karena memang ayat ini turun juga berkaitan dengan seorang munafik yang bernama Akhnas bin Syuraik. Mereka mempersaksikan dirinya kepada Rasul sebagai seorang muslim. Mereka menghadiri majelis Rasulullah. Tapi setelah dia keluar dari majelis Nabi, apa yang terjadi? Mereka membakar kebun-kebun dan membunuh, menyembelih binatang-binatang kaum muslimin ketika itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala dzil khisam. Dan di antara manusia dan sebagian manusia ini ada yang ucapannya, perkataannya, ungkapannya tentang permasalahan dunia menarik hatimu, memukau ketika dia berbicara kepada ruang publik, menyenangkan, menggembirakan, menakjubkan. Luar biasa kata-katanya bisa menarik. Kemudian tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Dia bersaksi mempergunakan nama Allah tentang apa kebenaran yang ada di dalam hati. Habis saja nyoba sumpah bagai wallah, demi Allah, wallah, tallah, billah, bahwa apa yang diucapkannya itu juga apa yang berada di dalam jiwanya, hati. Coba bayangkan Bapak Ibu, betapa banyak kita melihat orang-orang seperti itu di zaman ini. Kalau di Mungkurang mengecek elok Pak, hebat-hebat memukau sekali. Bahwa dia bagian dari orang yang paling suci,
Dari apa yang dia ungkapkan melalui lidahnya kepada ruang publik tadi. Awak hebat. Awak bersih. Ya kan? Awak menumpas segala ini dan itu dan sebagainya. Tetapi apa hasilnya yang terjadi, Pak? Wa huwa aladul khisam. Tapi sebenarnya dia adalah penentang yang paling keras. Bertolak belakang daripada apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang dia ucapkannya. Nah, jadi karakter seperti ini banyak kita melihat dalam realitas sosial. Kalau di muka orang tu elok Pak, hebat-hebat mengecek. Bahkan bisa jadi kita berkata, tidak seharusnya dia seperti itu gitu ah. Kok bisa dia begitu gitu? Bicaranya bagus, bicaranya menakjubkan banyak orang. Memukau itu. Hebat. Itu salah satu karakter orang munafik, Pak. Kalau mengecek santiang itu. Ada dalil sedolanya. Dalilah saja ada dinya. Agama ada dalilnya. Masalah hukum segala macam, kok dalilnya? Apa adanya? Tapi sesungguhnya Pak, di balik itu dia penentang yang paling keras. Ya kan? Itu yang terjadi. Itu adalah karakter orang munafik disebutkan dalam Quran. Ini ayatnya. Sebab orang munafik itu Bapak Ibu, apa yang diucapkannya itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Awak memberantas korupsi. Korupsi itu haram. Sogok menyogok itu haram. Tapi nanya lakukan. Ini sebenarnya yang korupsi itu. Itu banyak terjadi kita cari gini. Lama kelamaan kita tangkuk. Lama kelamaan nyo dikasuskan. Gitu. Kan luar biasa itu. Sifat orang munafik di zaman ini. Saya pernah mendengar sebuah berita Bapak di layar TV, mencelik TV, sambil makan mencelik TV. Saya tidak katakan siapa anggota dewan dan sebagainya. Itu tertangkap dari salah sebuah hotel di Jakarta. Dengan teman kencannya adalah laki-laki. Jadi dia ini LGBT. Nah ketika dia tertangkap itu, masyarakat merasa heran, kok bisa dia tertangkap? Padahal dia rajin ke masjid, Pak. Kamu saji rajin, magi orang rajin, dermawan. Ya kan? Kamu saji rajin, dermawan. Lo Pak magi. Elok lo laku. Nah ternyata kemaksiatan yang luar biasa dilakukannya gitu. Jadi orang kamu saji kok kita cari Bapak Ibu belum tentu elok lo sadonya Pak. Ada orang kamu saji kok mencilok bagai. Baik kamu saji beko terempau orang hilang dinya. Baik kamu saji mencari mato-mato di mana kotak letaknya. Ya Pak. Jadi kotak letaknya di situ beko murah cara ambil gitu. Bahkan gue pernah salat pada bulan suci Ramadan di salah satu masjid Ustaz veteran. Itu ada orang berimpak karatenya masukkan ke dalam nyambil 1.000. Yang tahu Pak? Wasangkonya berimpak karate. Itu makanya kini kalau ada kotak-kotak impak berkunci Pak. Orang memang jahit zaman kini. Nampak sih seketik itu kesempatan tu beko hilang. Ada pula salah satu masjid Raudah di arah Gunung Pengilun. Itu ada 2 pencilok Pak. Itu cari di CCTV. Nang seorang tagak berzikir di sudui. Nang seorang tagak di kota impak baca Quran Pak. Ini berzikir baca Quran. Coba bayangkan Pak. Baca Quran seolah-olah menjadi orang taat. Awak hafiz Quran, buka Quran tu. Tak lama setelah tu tangga 2 kota impak. Di sudui tangga Pak, di sekolah tangga. Habis sadonya. Itulah karakter munafik dalam Quran. Baik solat kamu saji itu bentuk orang-orang taat bana mereka mati solatnya. Tapi di belakang tu makanya kerajaan kalau kemaksiatan yang luar biasa. Makanya ujung ayatnya mengatakan wa huwa aladul khisam. Padahal dia sesungguhnya penentang yang paling keras.
Apa nanya kecen tu Pak menakjubkan bana. Tapi apa nanya kecen tu nyo pertama sekali melanggar. Atun tadi ni. Sama istilahnya bahasa Wak, maling teriak maling. Oi maling. Nama maling siapa? Inyo nama maling. Tu tadi gini. Makanya kita baca dalam ayat yang ke-205 itu, wa idza tawalla sa'a fil ardi, ketika dia sudah berpaling darimu. Artinya nak do dia muka awak le Pak. Lah seorang-seorang sini lai, ndak semayangnya misalnya, ndak nampak dia awak lai aktivitasnya. Ketika dia berpaling, apa yang dilakukan? Dia berjalan di muka bumi. Untuk apa dia berjalan di muka bumi itu? Wa yuhlikal hartha wan nasal. Dia menghancurkan tanaman-tanaman dan membunuh binatang-binatang. Ini konteks orang munafik yang kita sebut namanya tadi adalah Akhnas bin Syuraik. Setelah dia tidak ada di hadapan Nabi, lihat do tanaman-tanaman para sahabat itu dibakar. Itu dibunuh-bunuh, disembeli binatang. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Jadi munafik itu memang orang yang paling banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Aku babayo Pak. Teman yang secara zahir kita melihat dia orang muslim, semayang, sorban lo kadang-kadang wajang duit lo dia awak misalnya. Tapi di belakang itu Pak jahatnya luar biasa, merusak Islam itu sendiri. Ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Madinah. Saya lihat Bapak Ibu, ketika terjadi perang Uhud, itu 1000 pasukan Islam akan melawan orang kafir Quraisy, dari mereka 3000. Propaganda dari kaum munafik tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga mundur lagi ke kota Madinah 300 orang. Tinggallah pasukan Islam sebanyak 700. Itulah kaum munafik. Jadi kalau perang Uhud itu kita baca 700 orang melawan 3000. Akhirnya apa yang terjadi Pak Ibu? Pertama memang menang umat Islam. Terjadi perang kedua kali. Membalih balik ke belakang. Disitulah saat yang paling genting dalam sejarah hidup Nabi. Sampai Nabi diisukan wafat dalam perang Uhud. Ini tidak lepas daripada campur tangan orang munafik. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan adalah sifat munafik dalam jiwa awak ko Pak. Apa nak kecen tu kerajon Pak? Kalau nak mungkin awak mengarajon apa nak kecen ko jangan mengecek sewa ani yang salah. Ya Pak. Kini nan jale perbuatan dinilai orang. Awak elok atau tak mengecek awak nak agar Pak. Asalkan le elok nak kerajuan. Itulah yang sesungguhnya amal. Amal kita segitu. Sekarang kajian kita cukup sampai di sana. Semoga bermanfaat dan semoga kita terhindar dari sifat-sifat munafik di dalam mengarungi kehidupan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.